God is good and all the time. Tuhan itu baik dan senantiasa Dia baik. Saya membawakan kabar sukacita bagi saudara semua yang berada di dalam satu komunitas sel ini, Family Blessing, atau bisa dikatakan group prayer. Saya mendorong saudara cintai bahwa tetaplah kita bersekutu, karena dengan bersekutu melalui momen semacam ini, disinilah dimana kita yang lemah akan dikuatkan kembali, dan kita akan saling bahu-membahu menopang satu dengan yang lain, sehingga semuanya sampai garis akhir dan menerima apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Yang akan kita bahas saat ini adalah tentang bahwa Tuhan itu baik dan senantiasa Tuhan itu baik. Sebentar para leaders akan memandu saudara semua untuk berdiskusi, dan jikalau nanti ada di antara saudara yang mau didoakan secara khusus, para leaders mereka akan memberikan impartasi firman Tuhan melalui deklarasi doa. Saya percaya satu hal begini, ketika kita sepakat di dalam Yesus Kristus, maka tidak ada yang tidak bisa terjadi. Semuanya, bahkan kelihatannya mustahil itu pun, itu pasti alami kemenangan yang besar. Terdapat di dalam satu ayat Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan." Masa depan dan pengharapan itu telah Tuhan berikan bagi kita. Itulah sebabnya pada hari ini percayalah bahwa di depan itu saudara akan menerima bukan baik, tapi yang terbaik dari Yesus Kristus Tuhan kita. Terus kita harus bagaimana? Cuman dua saja. Yang pertama adalah berserulah Aba ya Bapa. Saudara lihat, kita ini bukan lagi budak, namun kita telah diangkat sebagai anak. Nah, di sini saya ingin mengajak saudara untuk memahami satu hal. What you do itu tidak mengubah who you are. Apa yang kau lakukan itu tidak mengubah tentang who you are, siapa diri Anda, status saudara. Nah di sini kadangkala apa yang kita lakukan itu bisa jadi kurang maksimal. Waduh, hari ini saya lupa baca Bible, hari ini saya lupa berdoa, hari ini saya belum mencapai target seperti yang telah disepakati. Ingatlah, itu tentanglah what you do, bukan tentang who you are. Siapa diri Anda itu adalah status. Saya gambarkan dengan seperti ini. Burung itu adalah statusnya dia, seekor burung. Nah pada saat dia bisa kadangkala ada di air, bermain dengan air, kemudian kakinya masuk ke air, dia melihat ikan yang berenang di air, itu tentang apa yang dia lakukan. Nah apa yang dia lakukan dengan bermain air itu tidak mengubah statusnya dia sebagai seekor burung. Nah bisa jadi dia berkata, burung kan ada di atas kan, terbang. Jangan main di bawah. Bawah itu bukan tempatmu. Tempatmu ada di atas langit. Air apalagi, jangan main di air. Tapi ingatlah satu hal, apa yang dilakukan oleh burung itu, mungkin dia bisa ada di air atau di tanah, bermain-main di sana. Nah, tapi itu tidak mengubah tentang statusnya dia, bahwa dia adalah seekor burung. Yang ingin saya coba jelaskan kepada saudara adalah status saudara adalah anak Tuhan. Nah kadangkala apa yang kita lakukan bisa jadi kita melakukan sesuatu yang kelihatannya tidak diharapkan. Orang lain mungkin melihatnya, loh kok begini, loh kok begitu. Tapi satu hal, engkau tetap sebagai anak Tuhan. Nah ketika engkau menyadari status saudara dengan jelas, maka dari dalam diri Anda itu akan muncul dorongan sebagai anak Tuhan seperti status tersebut. Jikalau seekor burung itu menyadari bahwa dia adalah seekor burung, maka dia akan sadar sesuatu dari dalam akan mendorong dia bahwa dia tempatnya bukan di bawah seperti ayam yang makan kotoran, tapi dia ada di atas langit dan terbang bebas. Anda lihat di sini bedanya? Jadi yang kita tembak di sini bukanlah tentang apa yang kita lakukan, tetapi yang kita tembak di sini adalah tentang siapa diri Anda, status saudara. Kalau Tuhan berkata engkau sebagai anak Tuhan, engkau pemenang, engkau ada di atas bukan di bawah, engkau jadi kepala bukan ekor. Percayalah, peganglah itu.
Ketika engkau menyadari statusmu siapa, maka di dalam Yesus anugerah Tuhan akan menjadikan engkau seperti yang sudah Tuhan gambarkan dalam kehidupan saudara. Ya, kadang-kala kita bisa tersandung di sini, di situ, dan kadang-kala di tempat yang lain juga. Saudara tahu, iblis yang dihantamkan dalam kehidupan kita, ya saya pakai kata-kata hantam, yang dipukulkan kepada kita, dia nyerangnya adalah tentang status. Ingat bagaimana ketika Yesus ada di padang gurun berpuasa, jikalau engkau benar anak Tuhan, engkau benar anak Yahweh, maka buktikan, lemparkan dirimu, maka malaikat akan menopangnya. Jikalau engkau benar anak Tuhan, yang diutusan dari sorga, maka yang terjadi, ubah ini batu jadi roti. Anda lihat di sini, yang ditembak oleh iblis adalah status. Di sini saya ingin mengajak saudara untuk memahami bahwa status saudara adalah anak Tuhan. Dan percayalah, di dalam Tuhan kita punya Bapa yang baik, yang mencintai kita apa adanya. Yang kedua adalah, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya. Ya, rancangan yang baik dari Tuhan. Yang pertama, sadari status kita. Yang kedua adalah sadar bahwa Tuhan sanggup. Saudara tahu satu hal, manusia itu memiliki pola pikir. Nah, pola pikir manusia itu berdasarkan apa yang dia tahu, apa yang dia alami, pengalaman atau pengetahuan. Tapi tidakkah kita menyadari bahwa Tuhan Yesus itu melampaui tentang pengetahuan semua manusia dan pengalaman apapun yang pernah dialami oleh manusia? Bahkan Yesus sudah menyadari dengan sempurna dalam kehidupan kita apa yang kita butuhkan. Tuhan bisa dan dia sanggup menyediakan tepat pada waktunya. Hari ini jikalau Anda percaya bahwa Yesus Kristus sanggup, maka engkau tidak akan lagi takut, khawatir ataupun cemas. Tapi engkau akan menyadari bahwa jikalau kita jatuh tidak akan sampai tergeletak. Semua yang hilang, saya mengatakan itu kembali dalam nama Yesus berlipat kali ganda. Semua yang hancur, saya mengatakan itu Tuhan pulihkan dalam nama Yesus berlipat kali ganda dalam kehidupan saudara. Hanya percayalah bahwa dia sanggup. Saudara tahu sendiri bersama dengan Yesus itu sudah cukup. Anda tidak butuh orang ataupun siapapun. Banyak sekali orang berkata, aku jikalau tidak ada orang itu, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Aku jikalau tidak ada modal itu, aku jikalau tidak ada pekerjaan itu. Anda lihat, disinilah manusia mulai mengandalkan apa yang dia miliki, apa yang dia tahu, apa yang dia punya. Tapi di sini saya ingin mengajak saudara, andalkan pribadi yang maha kuasa. Namanya siapa? Yesus. Nah, sekarang silahkan saling sharing, menceritakan pengalaman. Coba kalau misal saya mau bertanya, silakan nanti bisa digilir untuk bisa menceritakan atau sharing atau diskusi. Saya mau tanya satu hal. Jikalau kita sebagai anak dan dialah sebagai bapak, bagaimana sikap kita sebagai anak ketika kita meresponi status kita? Saudara lihat, silakan menceritakan. Nah, sebagai anak, apa yang mesti kita pahami? Perlukah kita merasa khawatir, cemas? Atau sebagai anak kita memiliki warisan? Silakan sharing. Yang kedua berikutnya adalah tentang jikalau engkau menyadari Tuhan Yesus, dia sanggup mengerjakan dan menyelesaikan semuanya. Bagaimana respon hati kita yang sesungguhnya? Jadi di sini kita akan membawa diri kita semua untuk fokus kepada Yesus, menyadari kepada Yesus dan percaya bahwa dalam Yesus kita terima yang terbaik melalui anugerahnya. Jadi melalui Family Blessing Online ini saya mengajak semuanya bersama-sama untuk tetap bertumbuh dalam Kristus Yesus. Doa kami menyupport saudara semua, tetaplah kuat dalam anugerah Tuhan dan tetaplah dalam persekutuan yang manis bersama dengan saudara seiman, saling menguatkan satu yang lainnya, dan kami senantiasa berdoa untuk Anda semuanya alami yang terbaik dari Yesus Kristus. Amin.